Kita semua kan suka banget ya sama cerita sukses, apalagi kisah miliarder yang katanya self-made. Nah, hari ini kita bakal bongkar nih, apa sih yang sebenarnya ada di balik layar? Soalnya, di balik setiap kisah yang dijual ke kita, seringkali ada warisan, modal, dan jaringan yang sengaja disembunyikan. Oke, coba kita mulai dengan jujur sama diri sendiri. Kamu pernah nggak sih lihat kisah suksesnya Elon Musk atau Warren Buffett, terus jadi ngerasa, kok gue gini-gini aja ya? Atau bahkan merasa bersalah karena belum bisa sesukses mereka. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan itu wajar banget. Tapi ada satu masalahnya nih, cerita yang sampai ke telinga kita itu seringnya nggak utuh. Ini bukan soal kita meragukan kerja keras mereka ya, itu sih udah pasti luar biasa. Masalahnya adalah ada detail-detail krusial yang sengaja dihilangkan, dan detail itu mengubah keseluruhan ceritanya. Dan ketika detail penting itu hilang, yang tersisa adalah apa yang disebut ilusi meritokrasi. Ini tuh keyakinan kalau siapa aja bisa sukses asal kerja keras. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi ide ini bisa berbahaya kalau kita nggak lihat fakta bahwa titik awal setiap orang itu beda-beda banget. Oke, biar nggak cuma teori, kita langsung aja bedah buktinya. Kita bakal lihat beberapa nama terbesar di dunia dan bandingin mana kisah yang dijual dan mana kisah yang sebenarnya berdasarkan temuan para jurnalis. Kita mulai dari sang Oracle of Omaha, Warren Buffett. Kisah yang populer kan tentang anak muda jenius yang belajar pasar saham sendirian di kamar. Tapi faktanya, ayahnya itu seorang pialang saham sekaligus anggota Kongres Amerika Serikat. Jadi, Buffett itu tumbuh besar dengan obrolan soal saham dan kebijakan ekonomi di meja makannya. Aksesnya ke dunia itu bukan hasil perjuangan dari nol, tapi warisan dari lingkungannya. Lanjut, Elon Musk. Narasi tentang imigran dari Afrika Selatan yang berjuang mati-matian, bahkan sampai tidur di lantai, itu emang sangat memikat. Tapi ada versi cerita yang jarang banget diungkit. Ayahnya itu punya tambang zamrud di Zambia. Musk sendiri pernah mengakui kalau keluarganya itu sangat berada. Jadi, modal awal dan pendidikan elit itu bukan suatu kebetulan. Terus gimana dengan orang terkaya di dunia, Bernard Arnault? Ceritanya kan dia membangun kerajaan LVMH dari nol. Kenyataannya, dia itu mewarisi perusahaan konstruksi ayahnya. Nah, modal dari perusahaan warisan itulah yang dia pakai buat membeli Christian Dior sebagai langkah pertamanya. Ini bukan inovasi dari garasi, tapi pemanfaatan modal raksasa yang sudah ada. Nah, sekarang kita sampai ke contoh yang mungkin paling bikin kaget. Donald Trump itu sering banget bilang kalau dia memulai bisnisnya cuma dengan pinjaman kecil sebesar $1 juta dari ayahnya. Kedengarannya masih masuk akal kan? Tapi, apa kata investigasi jurnalistik? Angka yang sebenarnya, menurut investigasi The New York Times, yang bahkan sampai menang hadiah Pulitzer, adalah setidaknya $413 juta. Ya, kamu nggak salah dengar. Uang ini dia terima dari kekayaan ayahnya lewat berbagai skema keuangan. Jauh banget dari sekedar pinjaman kecil kan? Kasus Bill Gates ini sedikit lebih halus. Kisahnya kan tentang jenius teknologi dari garasi. Tapi bagian yang seringkali dilewatkan adalah ibunya, Mary Gates, itu duduk di dewan direksi yang sama dengan ketua IBM waktu itu. Koneksi inilah yang membuka pintu untuk kontrak pertama Microsoft yang super besar. Ini bukan berarti dia nggak jenius ya, tapi ini menunjukkan betapa pentingnya modal sosial dan jaringan. Terakhir, Jeff Bezos. Benar, Amazon itu memang dimulai di sebuah garasi. Tapi, garasi itu bisa berjalan berkat investasi awal sekitar $245.000 dari orang tuanya. Itu pun terjadi setelah dia lulus dari Universitas Elit Princeton dan punya karir cemerlang di Wall Street. Jadi, modal finansial, pendidikan top, dan jaringan profesional itu semua sudah ada sejak awal. Oke, setelah melihat semua contoh tadi, mungkin gampang ya buat kita mikir, oh, jadi mereka nggak berbakat. Eits, tunggu dulu. Bukan itu maksudnya. Mereka semua itu orang-orang jenius. Tapi ada perbedaan krusial yang perlu kita pahami, dan sebuah analogi sederhana ini bisa banget ngejelasinnya. Jadi, poin utamanya di sini. Nggak ada satu orang pun yang bilang mereka nggak cerdas atau nggak kerja keras. Mereka semua brilian di bidangnya masing-masing. Tapi kita harus bisa membedakan antara menjadi orang yang berbakat dengan menjadi orang yang benar-benar self-made. Dua hal itu sangat berbeda. Coba bayangin sebuah lomba lari 100 meter. Anggap aja ini perlombaan menuju sukses.
Sebagian besar dari kita, ya mulai dari garis start resmi di meter ke-0. Tapi ada beberapa orang yang mulai lombanya dari garis start tersembunyi. Mungkin mereka udah ada di meter ke-50 berkat warisan, koneksi, atau model orang tua. Nah, mereka yang menang mungkin emang pelari yang cepat. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menyebut perlombaan itu adil? Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau buktinya sejelas ini, kenapa sih mitos self-made ini bisa begitu kuat dan bertahan lama? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar cerita inspiratif. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Kenapa kita sebagai masyarakat begitu terpikat bahkan seolah-olah butuh banget narasi tentang orang yang sukses dari nol, padahal buktinya seringkali menunjukkan sebaliknya. Jadi ada seorang sosiolog namanya C. Wright Mills. Dia berpendapat kalau kaum elit itu selalu membangun pembenaran ideologis untuk posisi mereka di puncak. Narasi siapapun bisa sukses ini berfungsi kayak perekat sosial. Cerita ini bikin ketidaksetaraan di masyarakat jadi terasa adil, seolah-olah kekayaan itu murni hasil usaha individu, bukan karena adanya struktur atau sistem yang memang menguntungkan sebagian kecil orang. Dan ini dirangkum dengan sangat pas oleh pemikir Michael Sandels. Ideologi meritokrasi itu tidak menghapus privilege, ia justru menyembunyikannya. Jadi narasi ini membuat keuntungan besar yang dimiliki sebagian orang jadi nggak kelihatan sama sekali. Oke, terus kita harus gimana dong dengan semua informasi ini? Tujuannya bukan buat jadi sinis atau pesimis ya, tapi supaya kita bisa jadi lebih cerdas dan kritis dalam membaca setiap kisah sukses yang kita dengar. Nih, ada 3 langkah praktis. Pertama, gali lebih dalam. Sebelum kamu jadiin seseorang panutan, coba cari tahu dulu dari mana sih mereka sebenarnya memulai. Kedua, pisahkan kerja keras dari modal awal. Kita tetap harus hargai etos kerja mereka, tapi sadari juga kalau titik awal kita mungkin beda banget. Dan yang ketiga, kalau kita beneran percaya sama meritokrasi, ya ayo kita perjuangkan sistem yang benar-benar adil buat semua orang, bukan cuma ilusi. Inilah kenapa pembahasan kita hari ini penting banget. Mitos self-made ini punya konsekuensi yang sangat nyata. Mitos ini mengubah beban kegagalan sistem menjadi kegagalan pribadi. Akibatnya, orang-orang yang udah berjuang setengah mati tapi belum berhasil, jadi merasa itu semua salah mereka sendiri. Padahal mereka cuma berlari di lintasan yang jauh lebih sulit. Dan mungkin ya, bukti terkuat justru datang dari salah satu ikon itu sendiri. Warren Buffett pernah bilang, saya memenangkan lotre rahim. Sebuah pengakuan yang luar biasa jujur tentang betapa beruntungnya dia dilahirkan di keluarga dan lingkungan yang tepat. Kalau dia saja bisa mengakuinya, kita semua juga harus bisa melihat kenyataan ini. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan adalah, setelah semua ini, kisah sukses siapa lagi ya yang ceritanya perlu kita lihat kembali dengan mata yang lebih kritis? Terima kasih sudah menyimak.